sini ada pengertian aborsi secara umum. Istilah aborsi secara bahasa berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Dalam terminologi kedokteran, aborsi berarti terhentinya kehamilan sebelum 20 minggu dalam istilah hukum. Berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya atau sebelum dapat lahir secara alamiah. Menurut etiologi, aborsi atau abortion berasal dari kata bahasa Latin abortion, ialah pengeluaran hasil konsepsi dari uterus secara prematur pada umur di mana janin itu belum bisa hidup di luar kandungan pada umur 24 minggu. Secara medis, aborsi berarti pengeluaran kandungan sebelum berumur 24 minggu dan mengakibatkan kematian. Sedangkan dalam pengertian moral dan hukum, aborsi berarti pengeluaran janin sejak adanya konsepsi sampai dengan kelahirannya yang mengakibatkan kematian. Next. Jenis-jenis aborsi. Yang pertama itu ada abortus spontan. Abortus spontan ini setiap kehamilan yang berakhir secara spontan sebelum janin dapat bertahan. Abortus spontaneus adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medisinalis, semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah. Abortus spontan dikategorikan sesuai dengan pengeluaran janin, yaitu di sini ada klarifikasi abortus spontan. Yang pertama, ada abortus imminens, yang terjadi pendarahan uterus pada kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu. Janin masih dalam uterus, tanpa adanya dilatasi serviks. Lalu yang kedua ini ada abortus insipens, peristiwa peradangan uterus pada kehamilan sebelum usia 20 minggu dengan adanya dilatasi serviks. Lalu yang ketiga ada abortus incompletus, adalah pengeluaran sebagian janin pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam uterus. Abortus incompletus atau dengan kata lain ini biasa disebut keguguran bersisa, yang artinya hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan tertinggal, yaitu plasenta. Abortus completus atau keguguran lengkap, seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong. Pada abortus completus ditemukan pendarahan sedikit. Uterus sudah mengecil dan tidak memerlukan pengobatan khusus. Visit abortion adalah kehamilan yang tidak normal. Janin mati pada usia kurang dari 20 hari dan tidak dapat dihindari. Visit abortion, keadaan di mana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama 2 bulan atau lebih. F. Abortus habitualis atau keguguran berulang, keadaan di mana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih. G. Abortus infectious atau abortus septic, adalah abortus yang disertai infeksi genital. Jenis-jenis aborsi. 2. Aborsi provokatus. Aborsi obat-obatan maupun alat-alat. Abortus provokatus merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Abortus provokatus merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Abortus provokatus terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Abortus provokatus medicinalis. Abortus provokatus medicinalis adalah abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis.
yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan nyawa ibu. Abortus provocatus criminalis. Abortus provocatus criminalis adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis. Sebagai contoh, aborsi yang dilakukan dalam rangka pelenyapan janin akibat hubungan seksual di luar perkawinan. 3. Abortus eugenetik. Abortus eugenetik adalah penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi cacat atau bayi yang mempunyai penyakit genetis. Eugenisme adalah ideologi yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan hanya unggul atau lebih atau baik saja. Kalau kriteria eugenetik ini diterapkan pada binatang dan tumbuh-tumbuhan, maka tidak ada masalah etikanya. Akan tetapi, kalau kriteria ini diterapkan pada manusia, maka ini akan menjadi masalah yang besar. Sebab dengan tindakan ini berarti orang-orang sakit atau jompo tidak berhak untuk hidup di dunia ini harus dimusnahkan. 4. Aborsi langsung dan aborsi tak langsung. 1. Aborsi langsung. Aborsi langsung adalah tindakan atau intervensi medis yang tujuannya secara langsung ingin membunuh janin yang ada di dalam rahim sang ibu. 2. Aborsi tak langsung. Aborsi tak langsung adalah suatu tindakan intervensi medis yang mengakibatkan aborsi meskipun aborsi sendiri tidak dimaksudkan dan bukan menjadi tujuan dalam tindakan itu. Misalnya, seorang ibu yang hamil dan diketahuan mempunyai penyakit kanker rahim ganas dalam kondisi mengkhawatirkan. Oleh karena janin ada dalam rahim yang diangkat, maka janin tersebut ikut terangkat dan ikut mati. Lalu jenis-jenis aborsi yang kelima, selective abortion. Selective abortion ini penghentian kehamilan karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Misalnya, ada orang tua yang menghendaki anak perempuan, maka begitu ketahuan anak yang di dalam kandungan itu laki-laki, maka kandungannya itu digugurkan. Itu namanya selective abortion. Resiko melakukan aborsi ini, masalah psikologis akan dialami seseorang setelah melakukan aborsi. Walaupun gejala ini belum digali secara mendalam, biasanya mereka akan dianggap post-traumatic abortion syndrome atau disebut PAS, yang mengandung unsur stres pasca aborsi. Mekanisme bela diri akan muncul dari pelaku aborsi. Gejalanya, mereka akan merasa bersalah, menyesal, malu, harga diri rendah, insomnia, dan mengalami mimpi-mimpi yang mengerikan. Acap kali muncul rasa benci atau permusuhan dengan kaum pria, seperti pria atau lelaki yang menghamilinya. Tak heran, tidak sedikit mereka akan lari ke alkohol atau narkoba. Dalam hal ini, keterlibatan kita yang menolong mereka yang menderita sangat diperlukan. Dalam kasus ini, proses penyembuhan yang berkesinambungan itu diperlukan. Ada beberapa langkah penyembuhan. Yang pertama, sadarkan mereka dan ajak mereka mengakui bahwa mereka ambil bagian dari pembunuhan bayinya. Ajaklah mereka untuk menyesali kematian bayinya. Lalu, next. Next. Alia, next. Ya, hilang. Nah, lalu resiko melakukan aborsi ini yang kedua, next.
Carilah pengampunan inilah sebagai bagian hakiki bagi setiap pelaku aborsi. Kemudian yang ketiga, ampunilah sesamamu. Ini sulit. Tetapi ini diperlukan untuk menyempurnakan penyembuhan dan membebaskan diri dari kemarahan yang menekan. Dan yang keempat, ampunilah diri sendiri supaya kita mencapai kedamaian batin. Sementara itu, mereka yang berada di sekitar pelaku aborsi seharusnya mengungkapkan rasa kesetiakawanan. Mendukung dan memahami mereka. Hal-hal yang harus diketahui oleh setiap wanita adalah banyak masalah kesehatan yang akan dihadapi selama dan sesudah melakukan aborsi. Terlepas dari prosedur atau aman dan tidak aman, dalam kutip aman dan tidak aman, aborsi pada wanita di usia 20 tahun 100% akan mempunyai resiko komplikasi medis dibandingkan dengan usia 25-29 tahun. Komplikasi berupa robekan uterus, pendarahan hebat, emboli, infeksi, kejang, luka rahim, syok, dan lain-lain. Di antaranya, 2% memerlukan perawatan seumur hidup, serta percobaan bunuh diri meningkat. Selain itu, perempuan yang menghentikan kehamilan pertamanya di awal trimester, resiko mendapat kanker payudara. Dari survei pasca aborsi ditemukan 28% mencoba bunuh diri. Lalu yang 60% ini menyatakan aborsi membuat hidupnya lebih buruk dari sebelumnya. Kemudian 94% menyesal dengan keputusannya, kecenderungan alkoholik, dan menggunakan obat-obatan naik 400%. Next. Kemudian masuk ke aborsi, arti aborsi dalam pandangan hukum Islam. Dalam menentukan hukum suatu persoalan, seorang mujtahid haruslah menempuh beberapa hal. Tahapan-tahapan penelusuran hukum permasalahan tertentu haruslah sesuai dengan runtutan atau urutan dasar hukum Islam. Hal ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mujtahid yang betul-betul ingin mengkaji Al-Quran dengan tetap menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai acuan dan rujukan. Sebab sangatlah naif kiranya seorang yang ingin mengkaji dan menggali makna atau kandungan Al-Quran, kemudian tidak kembali merujuk pada sumber utama dan paling utama tersebut. Yang pertama, uraian Al-Quran tentang aborsi. Uraian Al-Quran tentang proses pembuahan tidak diungkapkan secara terinci, mulai dari awal sampai akhir, melainkan dikemukakan secara umum dan global. Ayat yang biasa dijadikan acuan ketika berbicara mengenai aborsi antara lain sebagai berikut. Redaksi ayat dalam Quran, surat Al-Isra ayat 31 dan 33 dikemukakan yang surat ini berisi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat ayat 31 Al-Isra, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Yang artinya, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu yang dosa besar. Kemudian surat Al-Isra ayat 33. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwaliyihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan hak. Dan barang siapa dibunuh secara zolim,
maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah keluarganya melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan. Kemudian redaksi ayat dalam Quran Al-An'am ayat 151 yang berisi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bih syai'aw wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisya ma dhahara minha wa ma baton wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun, yang artinya katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, jangan menyekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu, bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Silakan dilanjutkan dengan pertanyaan atau tanya jawab, atau bisa dilanjut ke kelompok yang kedua dulu ini untuk presentasi. Baik, uraian yang kedua, hadis tentang aborsi. Uraian hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua sekaligus sebagai sumber rujukan dalam mengaplikasikan segala persoalan yang dapat dijadikan hujah dalam kehidupan. Maka sudah barang tentu sangat dibutuhkan dalam mengkaji persoalan aborsi. Ditemukan beberapa redaksi hadis dengan derivasi periwayatan yang beragam. Dapat ditelusuri di berbagai sumber kitab hadis yang muktabaroh, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ini redaksi hadis dalam Sahih Bukhari, kitab Bad al-Khalq 10 dikemukakan, yang artinya next. Ya, hilang. Artinya dari Abdullah Ibnu Mas'ud, proses kejadian manusia pertama-tama merupakan bibit yang telah dibuahi dalam rahim ibu selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi alaqoh yang memakan waktu selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi mudghah yang memakan waktu 40 hari pula. Setelah itu Allah mengutus malaikat yang diperintahkan menuliskan 4 hal, yaitu tentang amalnya, rizkinya, ajalnya, dan nasibnya. Celaka atau bahaya yang kemudian kepadanya ditiupkan roh. Lalu yang kedua ada redaksi hadis dalam Sahih Muslim kitab Al-Hudud 11 yang artinya dari Ubadah bin Samit berkata, kami bersama dengan Rasulullah SAW di sebuah majelis, lalu ia bersabda, aku dibaiat untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Janganlah engkau berzina, mencuri, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Pandangan ulama tentang aborsi. Yang pertama, aborsi sebelum ditiupkan roh, kalangan ulama fikih
beda pendapat dalam menetapkan hukum terdapat aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkan roh. Yang kedua, aborsi setelah ditiupkan roh. Lalu yang ketiga, aborsi karena darurat. Hasil dari beberapa uraian dari hukum yang telah dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan pandangan mengenai hukum aborsi sebagai berikut. Yang pertama, aborsi tanpa sengaja, maka tidak dikenakan hukum. Dasar hukum yang penulis dijadikan rujukan adalah Quran Surat At-Tagabun ayat 11, bahwa segala yang menimpa manusia itu adalah seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Redaksi ayat yang dimaksud sebagai berikut. Ma asoba mim musibatin illa biiznillah wa man yu'mim billahi yahdi qalbah wa Allahu bikulli syai'in alim. Artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, aborsi yang disengaja. Aborsi tanpa uzur sama sekali haram hukumnya. Apakah aborsi itu sebelum atau sesudah ditiupkan roh pada janin? Dasar hukum keharaman adalah Quran Surat Al-Isra ayat ke-31 dan 33, serta Quran Surat Al-An'am ayat 151. Hal ini ditunjang pula oleh hadis Rasulullah SAW sebagaimana telah disebutkan di atas. Selanjutnya, penulis pun beralasan adalah dalam kondisi kekinian, aborsi sudah seharusnya dipertegas keharamannya, karena hal yang sudah diharamkan saja masih sering dilakukan, apalagi hal-hal yang masih ditolerir keharamannya. Aborsi dalam keumuman, makna lafal ayat tersebut berarti membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja, dan hal itu hukumnya adalah haram. Lalu aborsi karena kondisi tertentu atau darurat, hukumnya mubah. Rujukannya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 sebagai berikut. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila uttahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kesimpulannya, aborsi dalam pandangan Islam pada dasarnya adalah haram, karena telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun demikian, hukum Islam sangatlah fleksibel dan luas. Dalam hal tertentu atau darurat, maka aborsi dibolehkan. Kebolehan ini diberikan oleh Islam hanya dapat ditempuh apabila sudah tidak ada alternatif lain yang lebih mengurangi resiko buruk bagi si ibu dan janinnya. Pembahasan mengenai keharaman dan kebolehan aborsi masih harus mendapatkan penjelasan yang lebih mendetail dari para ulama. Hal ini perlu dan sangat perlu dilakukan, sebab kebolehan yang diberikan oleh Islam terkadang disalahartikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aborsi sudah sedemikian banyaknya terjadi di sekeliling kita, apakah itu sepengetahuan kita ataupun tidak diketahui sama sekali. Terkadang kita hanya mampu berdiam mendengarkan cerita orang-orang di sekeliling kita, tanpa dapat berbuat sesuatu pun untuk mengurangi terjadinya tindak pidana tersebut. Sudah barang tentu hal ini tidak dapat dibiarkan dan hanya menyimpang persoalan yang terpendam, namun secara terbuka dibicarakan di mata publik. Baik, untuk sekarang, untuk kelompok lain dibuka untuk sesi tanya jawab 3 pertanyaan dulu untuk sesi pertama. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ditanyakan? Saya mau tanya, Ya, bisa sebutkan namanya. nama saya Arifah, saya mau tanya, apabila perempuan mengalami, apabila perempuan menjadi korban pemerkosaan, lalu dia
melakukan aborsi, apakah dibolehkan di dalam Islam? Terima kasih. Baik, terima kasih Rifah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Iya, bisa sebutkan namanya. Saya Nur Hasana ingin bertanya, penyakit apa yang membahayakan ibu hamil sehingga terpaksa menggugurkan janinnya? Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Fajar ingin bertanya. Iya, bisa sebutkan namanya. Nama saya Tegar Bramudia, ingin bertanya, mengapa aborsi diharamkan dalam hukum Al-Quran? Terima kasih. Baik. Sesi tanya jawab, sesi pertama ditutup dulu ya. Kelompok minta izin untuk mencari jawabannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Nurhasna Rahmatika dari kelompok 4. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Tegar. Pertanyaannya itu, mengapa aborsi diharamkan dalam hukum Al-Quran? Jawabannya ini, menurut kelompok 4, menurut pandangan hukum di Al-Quran ini, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan oleh umat Islam. Sebaliknya, banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa janin dalam kandungan itu sangat mulia. Dan banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa hukuman bagi orang-orang yang membunuh sesama manusia adalah sangat mengerikan. Berikut ini merupakan alasan dalam Al-Quran yang mengharamkan tindakan aborsi. Yang pertama ini ada manusia berapapun kecilnya adalah ciptaan Allah yang mulia. Lalu yang kedua, membunuh satu nyawa sama artinya dengan membunuh semua orang. Menyelamatkan satu nyawa sama artinya dengan menyelamatkan semua orang. Kemudian yang ketiga, umat Islam dilarang melakukan aborsi dengan alasan tidak memiliki uang yang cukup atau takut akan kekurangan uang. Yang keempat, aborsi adalah membunuh. Membunuh itu berarti melawan terhadap perintah Allah. Kemudian, sejak kita masih berupa janin, Allah sudah mengenal kita. Lalu, tidak ada kehamilan yang merupakan kecelakaan atau kebetulan. Setiap janin yang terbentuk adalah merupakan rencana Allah. Nabi SAW tidak pernah menganjurkan aborsi, bahkan dalam kasus hamil di luar nikah sekalipun. Nabi sangat menjunjung tinggi kehidupan. Baik, Tegar. Mungkin jawabannya hanya segitu, apakah sudah jelas? Iya, Rahma, sudah cukup. Terima kasih, Rahma. Baik, sama-sama. Baik, kelompok, apakah jawaban yang lain sudah ada jawabannya? Jika ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia akan menjawab pertanyaan dari Nur Hasanah. Pertanyaannya, penyakit apa saja yang membahayakan ibu hamil sehingga terpaksa lebih menggugurkan janinnya? Yang pertama itu ada cacar air selama kehamilan. Lalu ada dua, kanker. Seseorang yang didiagnosis kanker selama kehamilan umumnya disarankan untuk menggugurkan kandungannya. Kanker membutuhkan perawatan segera dan bahan kimia dari kemoterapi sangat berbahaya bagi bayi jika seorang wanita tetap ingin melahirkan bayinya ketika ia didiagnosa menderita kanker, mungkin akibatnya bisa fatal. Lalu yang ketiga, lahir cacat.
USG dapat memberitahu Anda jika anak Anda mempunyai cacat lahir seperti Down syndrome atau cerebral palsy atau tidak. Dalam kasus tersebut, pasien umumnya ditawarkan untuk melakukan aborsi atau tetap melahirkan janin yang cacat. Lalu yang keempat, ada penyakit menular seksual. Ibu hamil yang didiagnosis dengan penyakit menular seksual seperti HIV atau sifilis beresiko tinggi memiliki bayi yang juga terinfeksi. Dalam kasus seperti itu, pasien umumnya disarankan untuk aborsi. Lalu yang terakhir ada diabetes parah. Seorang ibu hamil yang menderita diabetes sangat parah, kadar gula darahnya dapat mempengaruhi perkembangan bayi. Kemungkinan besar, dokter akan menyarankan aborsi jika kondisinya berada di luar kendali. Seperti itu, Nur Hasanah, apakah dapat dipahami? Baik, Alia, terima kasih. Saya di sini akan menjawab pertanyaan Arifah, aborsi karena perkosaan bolehkah dalam Islam? Perempuan korban perkosaan mungkin akan mengalami trauma, kepedihan, dan depresi sepanjang hidupnya. Perkosaan masal seperti yang menimpa perempuan kehidupannya. Perempuan biasanya dapat siksaan batin atau beban psikis tersebut tentu akan semakin bertambah dengan adanya janin yang tumbuh dalam rahimnya. Perempuan hamil korban perkosaan dihadapkan pada pilihan-pilihan terbatas dan dilematis antara menggugurkan kandungan untuk mengurangi beban psikis atau merawat hingga janin dapat lahir dengan selamat. Bahkan secara sosial, perempuan korban pemerkosaan kerap mengalami diskriminasi dari tetangga dan masyarakat sekitar. Ia dikucilkan karena dianggap sudah tak suci lagi. Ini sebenarnya perempuan korban pemerkosaan memangul beban masalah yang berlapis. Sejauh pemerkosaan sendiri dibicarakan, kata pemerkosaan tadi dikenal dalam pemerkosaan belum menjadi isu aktual saat itu. Dia hanya mengintrodusir istilah perzinahan berlangsung di luar perkawinan pada dengan perzinaan. Dalam kasus pemerkosaan biasanya yang menjadi subjek adalah laki-laki, sementara perempuan adalah objek. Berdasarkan pandangan ulama yang bisa dijadiin titik berangkat bahwa aborsi yang diharamkan adalah aborsi yang dilakukan ketika kandungan berumur di atas 4 bulan. Pendapat ini misalnya dikemukakan para ulama mazhab Hanafi, Imam Ramli dan Syafi'iyah berpendapat sama. Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah juz 2 halaman 177 sampai 178 mengatakan bahwa kebolehan aborsi itu ketika janin belum berumur 120 hari. Pendapat serupa juga dikemukakan Muhammad Salatut dalam Al-Fatwa halaman 289 sampai 292. Alasannya karena pada usia-usia tersebut Allah sudah meniupkan ruh di dalam kandungan itu. Dengan demikian pada usia itu ia sudah bisa disebut sebagai makhluk hidup. Dan dalam pandangan fikih Islam menggugurkan kandungan dalam usia 4 bulan sama 4 bulan atau 120 hari sama aja dengan melakukan pembunuhan jiwa. Dan itu diharapkan oleh Allah. Gitu Arifah. Baik, sebagai tambahan barangkali ya, tadi ada pertanyaan tentang bagaimana kalau ada kasus perkosaan terhadap wanita. Nah, ini kemudian ya wanitanya kemudian hamil.
Nah, apakah hal itu dibolehkan ya misalnya untuk melakukan aborsi? Ya seperti diketahui ya seorang wanita yang diperkosa itu akan mengalami gangguan mental yang luar biasa gitu kan. Ya selain mungkin akan ya mendapat perlakuan yang tidak bagus ya dari masyarakatnya. Ya itulah nasibnya ya. Jadi orang yang apa namanya yang diperkosa itu seperti itu. Padahal sesungguhnya yang diperkosa itu kan korban ya. Jadi harusnya masyarakat memperlakukan ya wanita yang terkena musibah karena perkosaan itu harus dengan baik dan bahkan mendukung, itu kan harusnya begitu. Nah, tapi masyarakat kan tidak seperti itu ya. Bahkan misalnya terutama kaum laki-laki misalnya ya ketika melihat mendengar misalnya ada wanita walaupun cantik ya masih belum menikah tapi kemudian adalah korban perkosaan ya maka itu biasanya laki-laki enggan untuk mendekati gitu kan. Nah ini apa namanya kondisinya seperti itu ya, apalagi misalnya apa namanya hal yang berkenaan dengan masalah psikis itu kan. Nah ini wanita yang perkosa itu kan guncangannya kan luar biasa gitu kan. Nah bisa stres ya, bisa segala macam ya, bahkan mungkin ada yang bunuh diri ya seperti itu ya. Ada yang mungkin ya selama bertahun-tahun ya dia kemudian menjadi minder ya dan seterusnya. Apalagi misalnya kalau setelah perkosaan itu kemudian hamil gitu kan. Maka para ulama menyatakan kalau misalnya tidak diaborsi itu mudaratnya jauh lebih banyak ya, maka ya aborsi itu kemudian menjadi mubah ya, artinya dibolehkan kan. Nah, tapi kalau misalnya wanitanya tegar ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ya saya akan merawat ya bayi ini walaupun ini adalah hasil ya dari perkosaan ya, tapi bayi ini tidak bersalah. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Wanitanya tegar, nah itu tidak masalah ya kalau seperti itu. Tapi umumnya ya wanita yang diperkosa itu, nah ini apa namanya guncangan psikisnya itu kan luar biasa ya, sehingga para ulama ini menyatakan ya kebolehannya ya, untuk melakukan aborsi untuk wanita yang kondisinya seperti itu. Nah kemudian ya bagaimana kalau dilakukan aborsi? Nah ini tentu saja ya aborsi itu, nah ini dilakukan sebelum ya, janin itu dinyatakan hidup. Nah, tadi misalnya ada keterangan misalnya sebelum atau setelah 120 hari Allah meniupkan ruh ya kepada janin yang ada di dalam ya rahim itu, kemudian janin itu kemudian menjadi hidup. Nah ini ketika Allah sudah meniupkan ruh ya ke dalam janin itu ya, maka saat itu hukum untuk aborsi itu kemudian menjadi haram. Nah, tapi kalau misalnya apa namanya belum ya 120 hari, artinya bayi yang ada di dalam kandungan itu ini masih belum berbentuk gitu kan. Nah, ini para ulama sepakat untuk menyatakan kebolehannya. Tapi misalnya kalau yang wanitanya ya sekali lagi ini menerima ya dan mau merawat, nah ini lain hal itu kan. Tapi umumnya ya begitu ya, ini kondisi kejiwaan ya wanita itu yang harus kita selamatkan. Jadi jangan sampai kemudian seumur hidupnya ini kemudian menjadi depresi ya dan sebagainya. Dan tentu saja ini perlakuan dari masyarakat ya harusnya ini mendukung ya terhadap wanita yang korban perkosaan seperti itu. Jangan kemudian ya menghina dan seterusnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya bukan hasil perkosaan, misalnya kan itu. Misalnya ada suami istri, ya, tapi kemudian dia tidak menghendaki kehamilan, ya, kemudian dia melakukan aborsi. Nah, para ulama menyatakan kalau tidak ada udzur syar'i, ya,
Jadi misalnya istrinya sehat walafiat, ya suaminya juga sehat walafiat, ya kalau hamil juga ini dinyatakan sehat, ya tidak akan ada gangguan apa-apa, ya istrinya tidak mengidap penyakit yang membahayakan, ya maka aborsi ya dalam usia yang sebelum 120 hari pun itu hukumnya menjadi haram, nggak boleh, ya kan? Nah, jadi kalau kondisinya sehat walafiat, ya ibunya tidak terganggu ya dengan kehamilan dan seterusnya. Nah, ini ketika hanya karena alasan misalnya dia tidak mau hamil, nah ini apa namanya hukumnya adalah haram. Ya, jadi ketika aborsi, ya maka dia sama saja dengan membunuh, ya walaupun kondisi kandungan itu ya masih di bawah 120 hari, artinya belum berbentuk. Ya, seperti itu dia berdosa besar. Ya. Tapi misalnya ada suami istri, ya, tapi kemudian ya dia hamil, ya, padahal dia sudah berusaha untuk tidak hamil, ya dengan apa namanya KB, ya dan seterusnya, gitu kan. Tapi qadarullah Allah menghendaki ya supaya dia hamil, maka hamillah dia. Nah, secara medis misalnya ibu itu, nah ini tidak memungkinkan untuk membesarkan janinnya, apalagi melahirkan. Resikonya, ya kalau misalnya itu dipaksakan, ya maka apa namanya resikonya itu ya misalnya kematian ibunya, ya misalnya begitu. Atau contoh yang mudah misalnya ketika anak yang pertama itu lahir sesar, ya kan? Nah ini kalau teorinya kalau secara medis kan apa namanya ibu yang sudah melahirkan dengan cara sesar itu aman kalau dia mau hamil lagi ketika usia apa namanya setelah sesar itu dalam jangka waktu tertentu, ya misalnya berapa tahun ya? Ya amannya kalau orang sesar itu berapa tahun amannya untuk hamil lagi? 4 tahun apa 5 tahun? Ada yang tahu? Ya, harusnya tahu ya. Ya amannya wanita yang sudah melahirkan ya secara sesar. Nah ini boleh hamil lagi usianya berapa tahun? Ada yang bisa jawab? Halo? Ya, jadi anggaplah misalnya 4 tahun misalnya kan begitu. Nah, ini ketika baru 1 tahun, nah ini kemudian dia hamil. Ya, maka dalam analisis dokter ini tidak memungkinkan ya untuk membesarkan janin, gitu kan? Ya resikonya apa? Nah, ini jahitannya akan robek kembali, ya misalnya begitu. Dan itu akan mengancam ya dua-duanya. Ibunya ya akan terancam misalnya kematian, ya janinan juga akan seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu ya dalam kondisi yang semacam ini ya karena bisa mengancam keselamatan jiwa ya baik ibu maupun anaknya, maka aborsi itu kemudian dibolehkan, gitu kan? Tapi kemudian kalau dalam kondisi sehat walafiat ya sekali lagi ya walaupun belum usianya ya 120 hari ya maka ini para ulama menyatakan keharaman. Nah, jadi oleh karena itu apa namanya ya hukumnya menjadi boleh atau haram ini tergantung kepada kondisi. Nah, ini bagaimana janin yang ada di dalam rahim itu ya atau juga kondisi ibu yang mengandung itu. Atau juga ya kondisi apa namanya ya penyebab ya kehamilan itu seperti apa. Jadi kalau misalnya hamilnya normal ya ada suaminya ya kemudian ibu dan ibunya sehat misalnya ya maka aborsi itu kemudian menjadi haram. Ya tapi ketika dia hamil tapi dengan cara perkosa ya misalnya itu bisa mengganggu terhadap kondisi jiwanya bisa menjadi depresi ya maka aborsi itu kemudian menjadi dibolehkan. Ya. Apa namanya? Ya kalau misalnya kondisinya ya si ibu itu kemudian tidak memungkinkan secara medis, ya maka tentu saja aborsi itu kemudian menjadi boleh ya seperti itu. Baik, silakan dilanjut.
ya, kepada pertanyaan berikutnya kalau ada. Baik, untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Iya, bagaimana kalau lanjut ke kelompok selanjutnya, Pak? Silakan. Ya, lanjut saja. Baik, saya tutup dulu ya, Pak, kelompok 4. Ya. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut ya kepada kelompok berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang aborsi ditinjau dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang terdiri dari Afnur Aini, saya sendiri, Afifah Disa Wulandari, Aida Makbula, Eka Wisnu, dan M. Iksan. Selanjutnya saya serahkan ke presentator. Aborsi. Aborsi dalam bahasa Inggris Latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Menurut Sardikin Gina Putra, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, abortus adalah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian aborsi sebagai berikut. Pengakhiran kehamilan sebelum masa
gestasisi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram. Next. Klasifikasi aborsi ada dua, abortus spontan dan aborsi provokatus. Abortus abortus spontan yaitu abortus yang berlangsung tanpa tindakan dan terjadi secara tidak sengaja. Abortus provokatus yaitu aborsi yang sengaja dibuat atau dilakukan dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibu. Next. Faktor wanita tidak menginginkan kehamilannya. Yang pertama itu ada faktor pribadi. Misalnya karena miskin, tidak ingin punya banyak anak atau menjaga kecantikannya. Untuk kepentingan karir wanita, tidak ingin mempunyai keturunan dan sebagainya. Yang kedua itu ada faktor keindahan. Ingin terbebas dari kemungkinan bayi yang dilahirkan mengalami cacat fisik atau adanya gangguan pada otak dan mentalnya. Yang ketiga itu ada faktor moral. Karena kehamilan di luar nikah hasil pergaulan bebas antar lawan jenis. Next. Hadis tentang aborsi. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menghapus aborsi. Bahkan dalam kasus hamil di luar nikah sekalipun, Nabi sangat menjunjung tinggi kehidupan. Hamil di luar nikah berarti hasil perbuatan zina. Hukum Islam sangat tegas terhadap para pelaku zina. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW seperti dikisahkan dalam kitab Al-Hudud, tidak memerintahkan seseorang wanita yang hamil di luar nikah untuk menggugurkan kandungannya. Datanglah kepadanya Nabi yang suci, seorang wanita dari Gamit, dan berkata, "Utusan Allah, aku telah berzina, sucikanlah aku." Dia, Nabi yang suci, menampilkannya. Esoknya, dia berkata, "Utusan Allah, mengapa engkau menampilku? Mungkin engkau menampiku seperti engkau menapik mais. Demi Allah, aku telah hamil." Nabi pertanyaan, "Baiklah, jika kamu ibu, maka pergilah sampai anak itu lahir." Ketika wanita itu melahirkan, datang bersama anaknya, terbungkus kain buruk dan berkata, "Inilah anak yang kulahirkan." Jadi, hadis ini menyebutkan bahwa kehamilan itu terjadi karena zina di luar nikah. Tetapi janin itu harus tetap sampai waktunya tiba, bukan secara keji. Hukum aborsi dalam Islam. Menggugurkan janin sebelum penipuan roh. Yang pertama, menggugurkan janin sebelum penipuan roh hukumnya boleh. Tetapi kebolehan ini disyaratkan adanya izin dari orang tuanya. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud di atas yang menunjukkan bahwa sebelum 4 bulan roh belum ditiup ke janin dan tercetus belum sempurna, serta benda mati, sehingga boleh digugurkan. Menggugurkan janin sebelum penipuan roh hukumnya makruh, dan jika sampai pada waktu penipuan ruh, maka hukumnya menjadi haram. Dalilnya bahwa waktu penipuan ruh tidak diketahui secara pasti, maka tidak boleh menggugurkan janin jika telah berakhir waktu penipuan ruh demi kehati-hatian. Yang kedua, menggugurkan janin setelah penipuan roh. Menyatakan bahwa menggugurkan janin setelah penipuan roh hukumnya tetap haram walaupun diperkirakan bahwa janin tersebut akan keselamatan ibu yang mengandungnya. Yang kedua, dibolehkan menggugurkan janin walaupun sudah ditiupkan rohnya jika hal itu merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan ibu dari kematian. Karena menjaga kehidupan ibu lebih diutamakan dari menjaga kehidupan janin. Karena kehidupan ibu lebih dahulu dan ada secara yakin. Sedangkan kehidupan janin belum yakin dan keberadaannya terakhir. Next. Aborsi menurut pandangan Islam.
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Pertama, manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, tidak boleh dihinakan dengan baik. Dengan perubahan ciptaan tersebut maupun menguranginya dengan cara memotong sebagian anggota tubuh, maupun dengan cara memperjualbelikannya, maupun dengan cara menghilangkannya sama sekali, yaitu dengan membunuhnya. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan umat manusia. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Kedua, membunuh nyawa sama artinya dengan membunuh semua orang. Menyelamatkan satu nyawa sama artinya dengan menyelamatkan semua orang. Ketiga, dilarang membunuh anak, termasuk di dalamnya janin yang masih dalam kandungan, hanya karena takut miskin. Keempat, setiap janin yang terbentuk adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah. Kelima, larangan membunuh jiwa tanpa hak, perintah firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan alasan yang benar. Next. Jurnal nasional menunjukkan sekitar 2 juta kasus aborsi terjadi di Indonesia setiap tahun. Perdebatan tentang legalitas yang akan dipraktikkan khususnya 4 aliran sekte sepakat menempatkan aborsi sebagai praktik yang melanggar hukum. Oleh karena itu, aborsi pada umumnya merupakan tindakan keji, melawan nilai-nilai kemanusiaan, dan juga melanggar hukum dan ajaran agama. Namun, terlepas dari semua aspek tersebut, status hukumnya harus dikaji secara spesifik dan mendalam karena bukan merupakan tindakan tunggal. Tindakan semacam ini merupakan berbagai jenis tindakan berdasarkan pertimbangan kondisionalnya. Tulisan ini bertujuan untuk membahas aborsi dengan melihat peraturan hukum Indonesia melalui hukum pidana dan peraturan kesehatan di negara-negara yang tidak mengizinkan aborsi seperti di Indonesia. Banyak perempuan terpaksa mencari pelayanan aborsi tidak aman karena tidak tersedianya pelayanan aborsi aman atau biaya yang ditawarkan terlalu mahal. Pada remaja, perempuan kendala terbesar adalah rasa takut dan tidak tahu harus mencari konseling. Hal ini menyebabkan penundaan remaja mencari pertolongan pelayanan aman dan sering kali terperangkap di praktik aborsi tidak aman. Saat ini masih merupakan masalah kontroversial di masyarakat Indonesia. Namun terlepas dari kontroversi tersebut, aborsi diindikasikan merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kesakitan dan kematian ibu. Sebagaimana diketahui, penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah perdarahan, infeksi, dan eklamsia. Namun sebenarnya aborsi juga merupakan penyebab kematian ibu, hanya saja muncul dalam bentuk komplikasi perdarahan dan sepsis. Akan tetapi, kematian ibu yang disebabkan komplikasi aborsi sering tidak muncul dalam laporan kematian, tetapi dilaporkan sebagai perdarahan atau sepsis. Hal itu terjadi karena hingga saat ini aborsi masih merupakan masalah kontroversial di masyarakat. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya dong. Iya, sebutkan nama. Nama saya Muhammad Rahman Hakim, dari kelompok 1, ingin bertanya bagaimana cara menebus dosa karena menggugurkan kandungan. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya. Iya, sebutkan nama. Ya, nama saya Tegar Pramudia, ingin bertanya, apakah diperbolehkan melakukan aborsi jika ada uzur? Terima kasih.
Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, sambil menunggu, izinkan kelompok untuk berdiskusi sebentar ya, Pak. Silakan yang lain, ya, barangkali masih ada yang ditanyakan. Assalamualaikum, saya akan menjawab pertanyaan dari Tegar. Apakah diperbolehkan melakukan aborsi? Menurut penjelasan hadis dan dari ayat Al-Quran, aborsi sangat diharamkan, namun ada pula kondisi saat tindakan ini diperbolehkan, namun syaratnya sungguh ketat. Boleh menggugurkan kandungan karena uzur, yaitu karena alasan kesehatan, seperti dapat menyebabkan kematian sang ibu. Jika janin yang tidak digugurkan, malah keduanya akan mati, anak dan ibunya. Menurut mazhab dan Imam Hanafi, hukumnya adalah mubah atau boleh, yaitu diperbolehkan menggugurkan kandungan selagi belum ada tanda-tanda kehidupan dan belum mencapai usia kandungan berumur 120 hari, sebab janin yang belum mencapai usia ini belum dikatakan manusia karena belum ada ruh pada janin. Bagaimana, Tegar? Iya, Eka Wisnu, terima kasih sudah cukup. Silakan yang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rahman Hakim. Pertanyaannya itu, bagaimana cara menebus dosa karena menggugurkan kandungannya? Menggugurkan kandungan tanpa alasan syar'i termasuk dosa besar dan wajib bertobat. Cara tobatnya itu, sebagaimana dosa-dosa besar lainnya disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus
Salihin, para ulama mengatakan taubat itu wajib pada setiap dosa. Jika maksiatnya adalah antara manusia dengan Allah Ta'ala, tidak kaitan dengan manusia lain, maka ada syarat taubatnya. Yang pertama itu, dia meninggalkan maksiatnya itu. Yang kedua, menyesali perbuatannya. Yang ketiga, dia bertekad tidak mengulangi lagi selamanya. Jika satu saja luput dari tiga syarat ini, maka tidak sah taubatnya. Tentunya sempurnakan pula dengan banyak-banyaknya amal soleh lainnya seperti sedekah, sholat, dan sahum sunnah, dan lainnya. Begitu Muhammad Rahman Hakim, apakah dapat dimengerti? Terima kasih. Jadi sebagai tambahan, ada pertanyaan menarik. Nah, ini bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur, belum mungkin tidak tahu ini kalau misalnya aborsi itu adalah sesuatu yang dilarang, kan? Atau bahkan diharamkan. Nah, ini bagaimana menebus ya atau bertobatnya? Kalau kita mengikuti apa yang disyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, bahwa semua dosa, ya, yang kecil maupun yang besar, nah ini pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kecuali dosa syirik. Ini adalah pernyataan dari Allah sendiri. Nah, jadi kalau dosanya adalah dosa syirik, maka ini tidak ada ampunan. Nah, cuman para ulama juga menyatakan, ya, jadi kalaupun dosa syirik, kalau dia betul-betul bertaubat, ya, atau taubatan nasuha, maka insya Allah kalau Allah berkehendak, maka pasti diampuni, gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalnya dia melakukan aborsi, ya, maka apa namanya, ya, sekali lagi tidak ada dosa, ya, yang tidak diampuni kalau kita mau, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka caranya, ya, ini tidak lain adalah, ya, dengan taubatan nasuha, ya, artinya bertaubat yang sungguh-sungguh, diawali dengan penyesalan, ya, kemudian diikuti dengan tidak mengikuti atau tidak melakukan lagi perbuatan yang sama. Nah, kemudian kata Rasulullah, ya, nah ini setiap kita sudah melakukan taubat, maka ikuti, ya, taubat itu atau perbuatan buruk itu, nah ini dengan perbuatan yang baik. Nah, jadi banyak-banyaknya melakukan perbuatan yang baik, ya, apalagi misalnya berkenaan dengan apa yang dia lakukan. Ya, misalnya soal aborsi misalnya. Nah, ini perlakuan baik atau perbuatan baik apa yang berkenaan dengan aborsi. Nah, ini bisa saja misalnya, ya, melakukan edukasi, ya, kepada masyarakat, ya, kepada generasi muda, ya, untuk tidak melakukan aborsi, ya kan. Nah, ini artinya apa? Ya, perbuatan maksiat atau perbuatan buruk yang dia lakukan, ya, kemudian dia ada bertobat dan diikuti dengan perbuatan baik. Nah, seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan ini Allah ya akan mengampuni. Ya, jadi misalnya di dalam hadis juga Rasulullah menyatakan misalnya akan masuk surga. Nah, ini seseorang ketika dia akhir ayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kemudian kata sahabat bertanya, ya, apakah orang yang membunuh juga, ya, atau orang yang berzina juga? Nah, ini membunuh dan berzina itu kan perbuatan dosa besar. Ya, kata Rasulullah, walaupun dia adalah berzina, walaupun dia adalah membunuh, maka, ya, dia akan masuk surga. Nah, itu. Ini syaratnya itu tadi, ya, taubatan nasuha, ya, kemudian perbuatan buruk itu diikuti dengan perbuatan yang baik, seperti itu. Baik, ya, silakan dilanjut. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Bapak mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya, apakah sudah bisa ditutup?
Ya, kalau tidak ada yang bertanya lagi, barangkali sebelum ditutup, sebagai tambahan, pertama kasus aborsi itu adalah ya kasus yang seperti tadi saya sampaikan, ini seperti fenomena gunung es, gitu kan. Jadi yang kelihatan itu sedikit, ya. Kenapa? Nah, karena ternyata banyak orang yang merasa malu, gitu kan, ya, ketika melakukan aborsi. Ya, tapi sesungguhnya menurut penuturan dari orang yang pernah menolong orang melakukan aborsi itu ternyata ya jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang yang kelihatan. Gitu kan. Walaupun memang dalam kasus-kasus tertentu, misalnya ketika seseorang hamil ya di luar nikah, ini ternyata yang laki-lakinya mau bertanggung jawab. Ya. Tapi tidak sedikit misalnya orang yang melakukan hubungan di luar nikah, tapi kemudian laki-lakinya tidak bertanggung jawab. Sehingga kalau misalnya ini diteruskan, maka itu bisa menjadi aib ya bagi sang wanita itu sendiri. Nah, sehingga kasus aborsi itu, ini banyak dilakukan oleh para wanita yang seperti ini. Ya, jadi kondisinya ketika dia berhubungan bebas, ya, kemudian dia hamil, ya, kemudian ditinggalkan oleh pacarnya. Nah, seperti itu. Kasus misalnya aborsi yang karena dia tidak menginginkan anak ya dari pasangan suami istri, ini sangat kecil, gitu kan? Karena umumnya khususnya dengan pasangan-pasangan yang muda ya ketika pernikahannya itu dilakukan dengan normal, ya artinya bukan karena kecelakaan, ya maka itu biasanya mendapatkan kelahiran seorang anak pertama itu sangat ditunggu-tunggu. Ya bahkan mungkin mertuanya atau orang tuanya, nah ini sangat menginginkan ya agar dia segera ya memomong cucu, ya biasanya begitu. Ya ini biasanya tuntutan ya dari orang tua seperti itu. Nah jadi oleh karena itu ya kasus ya aborsi yang semacam ini biasanya jarang ya terjadi ya seperti itu. Nah kemudian ada hal yang lain, nah ini yang berkenaan ya dengan masalah aborsi ini. Ini pelajaran ya buat kita semua ya. Jadi terutama ya Anda yang wanita, kan. Ya, nah ini ternyata janji-janji yang biasa disampaikan oleh para laki-laki itu kan ya tidak semuanya ini adalah sebuah kebenaran ya karena boleh jadi banyak apa yang dijanjikan misalnya bertanggung jawab itu kalau laki-lakinya nakal, nah ini biasanya tidak terjadi. Nah ini sebenarnya adalah bujuk rayu dari ya setan ya. Harusnya, nah ini kita bisa menghindari. Ya kemudian apalagi misalnya kalau misalnya ada laki-laki yang notabene-nya mereka itu adalah non-muslim yang mendekati muslimah. Nah ini biasanya ada motif. Nah, motifnya apa? Itu adalah sebuah upaya kristenisasi. Dan ini sudah sering terjadi ya, di masyarakat. Saya sering ketemu dengan keluarga yang seperti ini. Nah, ini ketika anaknya bergaul dengan laki-laki yang non-muslim, kemudian di tengah perjalanan ya ternyata ya si wanita itu hamil. Nah, kemudian ketika hamil maka si orang tua wanita tentu saja minta pertanggungjawaban dari laki-laki. Nah, saat diminta pertanggungjawaban, maka si laki-laki itu ya mengajukan syarat. Saya mau bertanggung jawab asal, nah ini si wanita ini ikut kepada agamanya dia. Ya, maka si orang tua itu biasanya untuk menghindari malu, ya maka dia merelakan putrinya untuk berpindah agama. Dan itu sering terjadi seperti ini. Dan ternyata ini adalah sebuah upaya kristenisasi dari orang-orang Kristen. Ya, ini motifnya seperti ini.
Jadi oleh karena itu ya hati-hati bagi para wanita ya kalau punya teman ya wanita kemudian dia berpacaran dengan laki-laki yang non muslim itu harus hati-hati ya lebih baik disudahi saja ya jangan diteruskan ya karena itu bisa mengancam kepada eksistensi keimanan ya akidah seorang wanita gitu kan. Kalau dia bisa menjaga diri barangkali tidak mengapa apalagi misalnya bisa mengajak dia ya kepada agama kita, agama Islam. Ya, tapi itu biasanya sangat jarang. Ya. Jadi biasanya mereka akan berpura-pura saja ya demi menikahi yang wanita. Tapi setelah dia menikahi, dia akan kembali kepada agamanya yang semula. Ya biasanya begitu. Salah satunya juga, nah ini aborsi itu akibat dari ini. Ya. Jadi kalau ditanya misalnya tentang aborsi, nah ini apa namanya? Hukum ya asalnya aborsi itu adalah haram, gitu kan? Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu ya yang secara medis ya ini mengharuskan ya seseorang itu melakukan aborsi. Nah misalnya ketika seorang wanita misalnya dalam keadaan ya sakit yang tidak memungkinkan dia apa namanya untuk hamil, ya maka kalau pertimbangan medis harus aborsi, maka aborsi itu kemudian yang menjadi dibolehkan ya sepanjang usia kandungan itu belum sampai 120 hari atau sebelum dia itu dinyatakan apa janin yang ada di dalam rahim itu, nah ini kemudian dinyatakan sebagai sudah masuk ya dalam tahap kehidupan ya atau ketika Allah sudah meniupkan ruh kepada janin tersebut. Nah, jadi kembali lagi, ya, jadi hukum asalnya aborsi itu adalah haram, ya kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini yang mengharuskan ya seseorang itu melakukan aborsi, maka ya para ulama membolehkan. Seperti itu. Barangkali itu sebagai tambahannya. Nah, ya, kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, ya silakan ditutup. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absennya sudah bisa ya di e-learning? Sudah Pak, sudah bisa. Sudah ya. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Ya mohon maaf nanti sampai 4 minggu ke depan ya. Jadi apa namanya jadwal itu bentrok ya dengan Fakultas Pertanian ya. Jadi seperti tadi ya. Jadi saya pakai 2 device gitu kan. Nah, ini gantian ya dengan Fakultas Pertanian. Jadi mohon maaf karena yang di pertanian juga dipindah jadwal ya ternyata tidak bisa. Saya lihat juga di Akbar juga saya lihat ya, setiap hari itu padat dan nggak ada waktu lowong gitu kan ya seperti itu ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena bentrok gitu kan ya. Kita akhiri ya dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Pak, Assalamualaikum. ini on cam dulu sebentar Pak untuk dokumentasi. Oh iya boleh.
Udah di CC belum, Ra? Sudah ya? Baik, kalau sudah, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Kak. Ya, sama-sama. Ya, saya izin lab duluan ya. Iya,